Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat-sahabat Icon Talk yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadiran di ruang Zoom ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita walaupun dengan kesibukan sehari-hari kita bisa menyempatkan untuk berkontemplasi atau merenung tentang samudra kehidupan yang kita arungi dengan kita nanti berbincang-bincang dengan Ustadz Teddy. Ustadz Teddy ini dari Majelis Ridho Allah di Depok dan sudah membersamai kami sejak tahun 2000 bagi yang belum mulai ya. Dan itu di dalam acara Icon Talk pada malam hari ini yang kajian tentang spiritual. Jadi silahkan ini untuk umum, tidak hanya sebatas untuk EFT, tapi juga untuk saudara-saudara kita untuk berdialog tentang kajian ilmu kehidupan. Baik, sebelum kita mulai, terima kasih ya Pak Ustadz Teddy sudah hadir, kemudian dari Bu Erina yang telah memfasilitasi ini, termasuk Pak Edi ya, yang memberi kesempatan ruang kepada Icon Talk ini. Baik, sebelum kita mulai biasanya ada doa 4 yang saya diajarkan sama Pak Ustadz ya, empat langkah ya. Yang pertama Rangkaian. 4 rangkaian ya, 4 rangkaian. 4 rangkaian doa. Yang pertama adalah kita ta'awudz, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat membaca Al-Fatihah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu 4 rangkaian doa yang telah cukup lama diajarkan dan kita diingatkan oleh Ustadz Teddy. Baik, untuk mengawali ini kita tadi sudah, dan kemudian yang berikutnya kita langsung hadirkan Ustadz Teddy untuk membersamai kita dalam rangkaian seri yang 2 minggu sebelumnya. Nah, ini seperti judulnya yaitu kenapa ya Allah memberi ujian gitu, dan itu seperti yang ada di topik berikutnya, biasanya Allah yang memberi ujian dan bagaimana cara kita mengangkatnya atas izin Allah. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita, manusia paling mulia, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikut. Bagi rasa syukur kita, mari kita ucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Allahumma Allahumma sholli sholli ala ala Sayyidina Sayyidina Muhammad Muhammad wa wa ala ala ali ali. Sayyidina. Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Edi Iskandar, Ibu Erina, dan tim dari FT yang telah menyiapkan waktunya, menyediakan sarananya, dan insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan kajian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bagi yang baru pertama bergabung ya, bahwa yang kita akan bicarakan 1 jam ke depan ini adalah mengenai ilmu kehidupan. Karena mengenai ilmu kehidupan, tentu kami berharap yang tersampaikan pada malam hari ini bukan hanya sekedar jadi teori, bukan hanya sekedar tahu, tapi dipahami sampai tingkat paham ya, kemudian kita laksanakan, kita coba, kita praktekkan. Pada saat apa? Pada saat kita menjalani kehidupan ini, pada saat kita menjalani permasalahan demi permasalahan hidup. Baik. Pada saat kita mempelajari atau kita mendengarkan suatu metode, suatu kajian, ada baiknya kita tahu apa pentingnya. Karena kalau kita belum sampai titik, oh pentingnya kita tahu di mana, itu biasanya sekedar pengetahuan ya Pak Bagus ya. Ya udah sekedar tahu. Tapi begitu kita sadar ini ada pentingnya, maksudnya apa, dan kemudian kita rasa ini perlu, tentu kita bersungguh-sungguh, kita pahami, kemudian kita praktekkan. Oke. Tema kajian pada hari ini kita coba memahami apa sih maksud Allah memberikan ujian. Apa sih maksud Allah memberikan permasalahan demi permasalahan hidup? Ada yang bermasalah dengan keuangannya, hutangnya nggak beres-beres, atau mungkin juga nagih hutangnya susah, kan gitu tren sekarang ya, Pak Agus. Bahkan lebih galak yang punya utang ketimbang yang Iya. ini. Banyaknya jamaah kami seperti itu, Pak Ustadz kemana nih caranya gitu kan? Padahal secara kasat mata kelihatannya dia harusnya mampu bayar, tapi nggak ada keinginan sedikit pun untuk itikat baiknya. Atau mungkin juga bermasalah dengan kesehatannya. Ada yang sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ada kemudian yang bermasalah dengan keluarganya. Anaknya makin nakal atau bermasalah dengan kerabat kan gitu ya. Nah, pada saat kondisi seperti ini, sikap kita apa tuh Pak? Pada saat ada permasalahan. Sedih minimal ya, marah dengan kondisi yang ada, kecewa. Nah, ini yang selama ini kita hadapi dari hari ke hari, dari kita kecil, dewasa, remaja, dewasa sampai sekarang kan gitu sikap kita. Pada saat ada permasalahan hidup, sikap kita apa? Kita menerimanya dengan kesel, sedih, kecewa. Minimal sedih. Bahkan ada sampai tingkat yang parahnya depresi, saking stresnya bunuh diri. Nah, kita lihat sekarang. Kita buka dasar Al-Qur'annya ya. Surat Yasin ayat terakhir. Jadi baru yang pertama hadir, bergabung. Yang kita kaji ini adalah ayat-ayat Al-Quran, tapi bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita pahami maksud ayat ini apa. Ingat, Al-Quran itu kan pedoman. Yang namanya pedoman hanya sekedar dibaca atau kita pakai, Pak? Yang namanya pedoman. Pakai harusnya. Pakai lah. Punya Google Map hanya sekedar dibaca? Enggak. Kita pakai kan? Kita pakai, kita patuhi, kita ikutin. Ujung-ujungnya sampai di tujuan. Oke, kita lihat sekarang surat Yasin ayat terakhir. Surat 36 ayat terakhir. Tapi ya, Nama amro Terus, sebagian besar kita sudah tahu ya. Nah, ini istilah terakhir, paling bawah Pak. Tapi silakan baca artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan ada segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Oke. Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Kekuasaan atas segala sesuatu apa artinya, Pak? Kekuasaan atas segala sesuatu itu apa artinya? Yuk kita pahami ya ayat yang Yasin. Kita udah hafal ayat ini.
sering kita baca. Cuma itu tadi, yuk mulailah kita pahami apa kekuasaan atas segala itu apa artinya. Yuk, apa suka atas segala sesuatu? Seluruhnya ya. Seluruh. Seluruh kegiatan, seluruh kejadian, seluruh aktivitas, apapun kejadian yang terjadi, semuanya atas kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Artinya apa? Pada saat kita menghadapi permasalahan hidup, atau sering kita bilang namanya ujian, itu semuanya atas kekuasaan Allah. Walaupun kita makan sembarangan, misalkan, kalau Allah nggak mengizinkan sakit, sakit nggak? Tidak. 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 Apa contohnya? Mohon maaf, saudara kita yang pemulung, joroknya ampun-ampun kan? Anaknya sehat-sehat aja tuh. Anak kita udah kita jaga benar-benar. Ini terjadi pada saya, Pak. Waktu saya kecil, mama saya tuh geleng-geleng. Ini anak udah kasih sepatu, bot, pakai kaos kaki, bersih ini. Masih aja korengan. Tuh lihat tuh, ditunjukin tetangga sebelah sih kan. Rumahnya sederhana, jarang pakai sendal, ya. Cek nyekernya, kakinya mulus. Artinya apa? Ya, semua segala sesuatu itu atas izin Allah. Termasuk namanya kejadian demi kejadian, termasuk sesuatu yang kita tidak inginkan atau mengalami permasalahan hidup. Oke, pada saat Allah mengizinkan kejadian itu terjadi, kemudian contoh ambil paling sederhana, sakit aja. Pada saat kita menderita sakit dan itu nggak kunjung sembuh, itu kesannya apa? Allah tuh tega, sadis gitu kan. Kenapa sih ya Allah? Saya kan udah sedekah, saya udah jaga kesehatan saya, kok malah nggak sembuh-sembuh, sudah kesana kemari kan gitu. Kita lihat dari kasat mata kacamata kita, pasti bawaannya apa? Kecewa minimal, sedih, bukan bahkan kadang-kadang sampai putus asa. Saya nggak berhenti sholat Pak Ustadz. Kenapa? Percuma saya sholat. Kenapa? Sakit saya nggak sembuh-sembuh. Kita lihat ayat berikutnya. Pada saat Allah mengizinkan kejadian itu terjadi, janji Allah apa? Surat 4 ayat 40. Kita buka sekarang. Pada saat Allah mengizinkan kejadian itu terjadi, contoh sederhana, sakit nggak sembuh-sembuh, utang nggak lunas-lunas, masalah nggak selesai-selesai. Allah sampaikan apa di sini? Surat 4 ayat 40. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan seketil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberi pahala yang besar dari sisinya. Masya Allah. Nah, coba lihat. Nah, Apa janji Allah? Sungguh, sungguh itu apa artinya? Zarah. Apa itu sungguh? Sebenar-benarnya. Di awal kata sungguh. Sungguh itu apa? Sebenar-benarnya pada saat Allah mengizinkan kejadian itu terjadi, sakit yang nggak sembuh-sembuh, utang yang nggak lunas-lunas, masalahnya nggak kunjung selesai, bahkan tambah banyak. Tidak ada sedikit pun keinginan Allah untuk bikin kita susah. Ingat, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tegaskan, Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Pada kenyataannya, pada saat kita ada permasalahan hidup, kita mengeluh nggak? Ya, Kesel nggak? Kesel. Kecewa nggak? Coba itu dia. Coba kita lihat, dengan sikap kita yang selama ini, pas ada permasalahan, pada apapun bentuknya, selama ini, kondisi tersebut terjadi, itu sikap kita yang salah atau ayatnya yang salah? Ayat nggak mungkin salah. Berarti ada sikap kita yang selama ini kita anggap wajar, manusiawi, padahal tidak. Coba tadi lihat. Apapun kejadian, pasti atas izin Allah. Itu sudah ketetapan Allah, sudah atas izin Allah. Pada saat Allah mengizinkan kejadian terjadi, janji Allah apa? Allah tidak akan bikin susah sedikit pun.
Tapi pada kenyataannya, begitu ada permasalahan hidup kita mengeluh, kecewa, bahkan marah dengan kondisi yang ada. Nah, untuk itulah, ayo mulai sekarang kita perbaiki sikap kita pada saat kita menjalani permasalahan demi permasalahan hidup. Kenapa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sudah janjikan gak akan menzolimi sebesar zarah pun. Artinya apa? Ada langkah-langkah, ada tindakan kita yang harus kita rubah yang selama ini kita anggap manusiawi atau wajar. Tidak. Kita lihat sekarang. Kalau dari sudut pandang kita, begitu orang itu sakit aja contohnya, dia mengeluh atau bersyukur? Mengeluh. Mengeluh. Mengeluh itu artinya dia merasa kondisi saat ini nggak dia inginkan, kan gitu ya. Coba saya tanya sekarang, ada nggak yang di sini ingin punya masalah? Ingin sakitnya terus-terusan, hutangnya ingin terus tambah banyak, atau anaknya terus yang misalkan bermasalah dengan anaknya makin nakal? Pasti nggak ada. Kenapa? Karena kita melihat dari sudut pandang kita. Nah, padahal Allah sampaikan, ingat Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu nggak mungkin menzolimi, bikin kita susah. Berarti sekarang, ayo kita mulai belajar. Apa sih maksud Allah? Kenapa kejadian ini diizinkan? Kenapa Allah menetapkan kejadian terjadi pada saya? Nanti ada satu kisah kejadian yang baru terjadi ke jamaah saya, salah satu pengajian yang luar biasa benar kejadian. Oke? Pada saat ya sekarang kita belajar memahami apa sih keinginan Allah. Kenapa? Supaya kita paham Allah mengizinkan ini terjadi apa. Begitu kita paham, tentu kita memperbaiki sikap yang selama ini sudah saya jalani. Masalah itu terjadi, saya awali, masalah itu terjadi karena ketidakpahaman atau salah paham antara kita dengan Allah. Kita menganggap itu masalah, satu yang nggak enak, menjengkelkan, bikin sakit, nggak nyaman hidupnya, tidur nggak nyenyak misalkan kayak gitu. Tapi di sisi lain Allah sampaikan, enggak, lihatlah, Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak akan menzolimi, nggak akan bikin susah kok sedikit pun. Oke? Coba kita lihat sekarang. Pada saat Allah menghadirkan rasa haus, tiba-tiba haus nih sekarang. Oke? Berarti masalah saya apa? Haus, saya perlu minum, kan gitu ya? Ya. Masalah saya sekarang, saya kehausan, saya perlu minum. Oke, Antoril, minum sekarang. Bismillah. Pada saat selesai minum, masalah haus saya hilang nggak? Hilang. Hilang. Oke. Rasa itu datang dari kita apa dari Allah? Dari Allah. Artinya apa? Pada saat kita sudah tahu maksud Allah, oh haus. Haus berarti saya harus cari minum. Pada saat Allah memberikan masalahnya itu adalah haus, dan kemudian kita tahu maksud Allah itu supaya kita minum, masalah kita selesai nggak? Masalah hausnya. Selesai kan? Selesai. Kemudian satu saat kita lapar. Oke. Maksud Allah menghadirkan rasa lapar itu supaya kita apa? Makan. Makan. Begitu makan, masalahnya selesai nggak? Selesai. Selesai. Jadi sekarang kita cari intinya adalah pada saat kita sudah tahu apa maunya Allah, masalah selesai. Betul? Haus, Allah hadirkan, minum, selesai masalah hausnya. Allah hadirkan rasa lapar, cari makan, makan, masalah lapar selesai. Sekarang, pada saat ada permasalahan hidup, maksud Allah itu apa?
Tadi jelas ya, Allah hadirkan rasa lapar, makan. Rasa haus, minum. Kita lihat sekarang. Surat 10 ayat 107. Ini dasarnya. Pada saat kita sudah tahu maunya Allah apa, kira-kira masalah selesai nggak? Selesai. Belum selesai. Berarti sekarang kita harus tahu dong, apapun, kalau kita sudah tahu maksud Allah itu apa, lapar ya makan, haus ya minum, selesai. Sekarang kita lihat, pada saat Allah memberikan permasalahan hidup, surat 10 ayat 107. Yunus 107. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Cukup, Allah, ya, cukup Pak. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana, musibah, ataupun permasalahan hidup, sakit nggak sembuh-sembuh, utang nggak beres-beres, anak makin lama makin nakal, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Maka tidak ada yang dapat menyelesaikannya kecuali Allah. Dengan ayat ini, ya, pelan-pelan kita lihat. Semua bencana, musibah, apapun kejadian yang terjadi, sudah atas izin Allah. Pasti ketetapan Allah. Kemudian, datang dari Allah. Kemudian Allah sampaikan, nggak ada loh yang dapat menyembuhkan, nggak ada yang dapat menyelesaikan, nggak ada yang bisa merubah kecuali Allah. Lantas, dengan awal ayat di surat Yunus 107, pada saat ada musibah, bencana, apapun masalah hidup, maksud Allah itu apa? Yuk, kayak tadi kan lapar, makan, selesai. Haus, minum, beres. Sekarang maksud Allah apa? Menguji. Ada lagi yang lebih tepat? Memang Allah menguji. Ada lagi yang lebih tepat. Ujian. Benar, ujian tanggal Allah. Betul, ujian tanggal Allah. Cobaan. Coba pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita lihat. Pada saat ada masalah, kita ganti bicara dengan masalah ya. Tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali aku loh, kata Allah. Berarti maksud Allah itu apa? Pada saat ada musibah, bencana, masalah, maksud Allah itu apa? Nggak ada yang dapat nyelesain. Nggak ada yang bisa bikin sembuh. Nggak ada yang bisa ngerubah kecuali aku, kata Allah. Berarti hanya Allah kan bisa menyelesaikan kan? ya, hanya Iya. Allah. Karena hanya Allah bisa menyelesaikan. Berarti tugas kita, maksud Allah itu supaya kita mendekat kepada Allah, hampir. Ada lebih tepat lagi. berserah diri kepada Allah. Sedikit lagi, makin dekat. Takwa. Lebih tepat lagi. Minta tolong sama Allah. Iya nggak? Iya, Iya. Coba bentar. Iya kan? Nih, saya bilang. Misalkan ya. Pak Agus. Misalkan Pak Agus datang. Pak Agus dekat-dekat sini, itu nggak ada yang punya pohon. Misalkan saya punya pohon mangga ya. Yang punya pohon mangga yang sesuai yang Pak Agus inginkan. Buahnya besar, manis, dan siap buat dipetik. Lantas Pak Agus apa? Minta kepada saya kan? Tolong dong Pak Teddy, kasih buah saya mangga kan itu. Lain nggak ada. Allah pun sampaikan kayak begitu. Musibah, bencana, apapun kejadian itu datang dari Allah, dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan, hanya Allah yang bisa menyelesaikan, hanya Allah yang bisa merubah orang. Lantas tuh keinginan Allah apa pada saat ada masalah? Supaya kita minta tolong. Minta tolong sama Allah. Ayo coba latihan, Pak Agus, minta tolong sama Allah gimana? Yuk, misalkan contoh satu masalah aja. Ini kan kita jadi gini. Yuk, mulailah kita sekarang berpikir dengan pakai ilmu SD, ilmu sekolah dasar. Jangan pakai ilmu S1, S2, SMP juga ketinggian. Pakai ilmu dasar, sekolah dasar. Sekarang coba praktekkan bagaimana caranya kita minta tolong sama Allah. Salah satu masalah contoh. Gimana caranya?
Itu. Yang pakai ilmu SMP, ilmu SD langsung aja, Pak. Gimana caranya? Yuk, doa, minta tolong sama Minta Allah. tolong ya Allah. Ya, kan sederhana itu, Pak. Coba, selama ini kita mumet ribet dengan permasalahan yang ada, kejebak ke permasalahan yang ada, fokus bagaimana masalah selesai. Kita lupa bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, berarti kita tahu dong, maksud Allah itu apa sih? Haus, minum, selesai. Lapar, makan, clear, urusan lapar. Berarti ada masalah, tugas kita apa? Minta tolong sama Allah. Gimana cara berdoa minta tolong sama Allah, Pak? Yuk, coba contohnya sederhana aja. Bagaimana caranya? Ya Biar Allah. bisa prakteknya nanti. Gimana, Bu? Coba, Ibu. Contohnya aja. Ayo, Bu. Gimana caranya? Ya Doanya. Allah, mudahkan segala urusanku. Ah, Ya Allah, lancarkanlah urusanku. ya Allah, tolong. Ya Ya dong, tolong. pakai tolong. Tolong ya Allah. Kan gitu. Ini maksudnya. Kenapa? Supaya kita, ayat tadi jelas. Hanya Allah yang bisa menghilangkannya. Hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Berarti langkah kita adalah kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, misalkan yang punya utang, tolong ya Allah, bantu hamba ya Allah untuk melunasi utang. Tolong ya Allah, angkatlah penyakit ini ya Allah. Minta tolong sama Allah. Selama ini kan enggak. Kejebak ke permasalahan kan. Apa cicilan kejebak? Dia pontang-panting sana sini. Agar masalahnya cepat selesai. Nah, setelah mentok, kebenjut sana sini, terbentur sana sini, baru cari Allah, kan gitu selama ini kan. Udah babak belur, duit habis, tenaga habis, sudah nggak tahu kemana lagi, baru cari Allah. Ini kesalahan kita. Kenapa? Karena kita belum tahu apa sih maksud Allah. Kenapa kok sakit ini nggak sembuh-sembuh? Kenapa kok masalah belum selesai? Kenapa? Karena kita nggak minta tolong sama Allah. Betul nggak, Bu? Pak, silakan. Kalau mau dibantah, ayo silakan bantah. Ya kan? Berarti langkahnya adalah tenang dulu pada saat ada masalah kan. Kok lihat dari kacamata kita memang menyebalkan. Contoh misalkan gitu. Mana ya? Oh ini deh. Misalkan ini masalah. Oke, anggap ini masalah. Kok dari sudut pandang kita, dari kacamata kita, nggak enak, nggak nyaman, nyusahin, ya, bikin nggak bisa tidur, pokoknya nggak enak, nggak mau. Saya nggak mau ada masalah. Saya nggak terima kondisi ini. Kan gitu ya. Tapi kemudian kita merenung sejenak. Mulai sekarang lihat, maksud Allah mengizinkan ini apa sih? Itu loh. Tenang dulu. Oh, ingat tadi. Ujian datang dari Allah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Jadi jangan ulang, jangan kurang kata hanya ya. Jadi hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, berarti kalau saya ingin masalah ini selesai, saya paham maksud Allah adalah apa? Saya harus minta tolong sama Allah. Karena tugas saya adalah minta tolong sama Allah. Kenapa? Itu kan syaratnya kan? Syarat supaya laparnya selesai, makan. Syarat supaya hausnya selesai, minum. Syarat supaya masalah selesai, minta tolong sama Allah. Pada saat minta tolong sama Allah, tentu kita harus tahu dong, apa sih syaratnya supaya Allah menolong. Ya, Pak Agus, masih ingat syarat Allah menolong? Kajian sebelumnya? Sudah sering saya ulang-ulang. Apa syarat Allah menolong? Buka Al-Baqarah. Nah, kita buka Al-Baqarah 153 atau Al-Baqarah ayat 45. Al-Baqarah 153 lah ya, kita buka ya. Pada saat ada permasalahan hidup, apa pembentuknya? Tenang sejenak, merenung, maksud Allah apa ya? Kenapa ini? Oh,
Allah sampaikan. Hanya Allah yang bisa nyelesain, hanya Allah yang bisa merubah. Berarti tugas saya minta tolong. Karena saya minta tolong, pantaskan dulu diri kita ditolong Allah. Supaya pantas, bagaimana caranya? Penuhi syarat Allah menolong. Syarat Allah menolong. Surat Al-Baqarah ayat 153. 45. Al-Baqarah 153 lah kita buka sekarang. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke, kita runut sekarang. Ujian permasalahan datang dari Allah. Hanya Allah yang bisa menolong. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, berarti tugas kita adalah minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, selesaikan masalah saya. Tolong ya Allah, angkat sakit saya. Tolong ya Allah, perbaiki kelakuan, perbaiki sikap anak saya. Misalkan anaknya nakal. Karena kita minta tolong sama Allah, ayo pantaskan diri kita ditolong. Bagaimana supaya pantas? Penuhi syarat Allah menolong. Ada di Al-Quran, Al-Baqarah 153 atau Al-Baqarah 45. Kita pakai Al-Baqarah 153. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berdasarkan Al-Baqarah 153, syarat supaya Allah menolong apa? Yuk. Beriman dulu satunya. Nah, biasanya orang bilang gini, sabar sama sholat. Kurang satu lagi, beriman. Yakin dulu. Apa keyakinannya? Kalau saya tingkatkan sabar, saya tingkatkan sholat, maka Allah akan menolong, syaratnya terpenuhi, masalah selesai. Oke? Berarti sekarang, apapun permasalahan yang terjadi saat ini, kalau ingin masalahnya selesai, kita harus tahu dulu apa maksudnya Allah. Maksud Allah supaya apa? Supaya kita tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Oke, bahasanya, kenapa tingkatkan sabar, tingkatkan sholat? Kenapa bukan saya sampaikan, ayo jalani dengan sabar dan sholat? Kenapa bahasanya bukan seperti itu? Atau saya balik pertanyaannya, ayo kita jalani dengan sabar dan sholat, atau kita menjalaninya dengan cara kita tingkatkan sabar kita tingkatkan sholat kita. Mana yang lebih tepat? Sholat. Saya ulang lagi. Oke. Syarat Allah menolong itu adalah, hai orang yang beriman, yakin dulu ya. Kemudian tingkatkan sabar dan sholat. Pertanyaannya, apakah kita menjalaninya dengan sabar dan sholat, atau kita menjalani permasalahan tersebut dengan cara kita tingkatkan sabar, kita tingkatkan sholat? Tingkatkan Mana yang lebih? sabar, tingkatkan sabar dan tingkatkan sholat. Oke, kenapa harus tingkatkan? Tingkatkan sabar dan sholat. Kan selama ini udah sabar, udah sholat kan? Jadi tugas kita adalah tingkatkan, ayo naikin levelnya, tingkatkan kualitasnya. Itu maksud Allah. Bukan sabar, selama ini udah sabar kan? Kalau nggak sabar udah bunuh diri kan gitu. Sama udah sholat kan? Ya udah sholat. Tapi keinginan Allah, tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Oke, kita lihat sekarang. Satu-satu ya. Tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Sampai kapan kita bersabar? Nah, yuk. Kayak gitu kan? Akhir Sampai kapan kita meningkatkannya? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Oke. Ada lebih tepat lagi. Sampai masalahnya selesai. Nah, surat Yunus ayat Yunus. 109. Sampai kapan bersabar? Nah, kita lihat 10.109.
Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Apa keputusan Allah itu? Kapan hutangnya akan lunas? Sakitnya sembuh atau anaknya berubah jadi baik? Jadi sabar ini menurut porsi kita atau menurut porsinya Allah? Porsi Allah ya. Allah. Porsinya Allah. Kurang sabar apa saya? Ya emang belum kok belum menolong. Artinya apa? Proses sabarnya itu masih harus terus ditingkatkan. Yuk evaluasi kita masing-masing. Kita evaluasi masing-masing sekarang. Kita semua tahu pola hidup kita seperti apa. Misalkan kita anggap aja lah selama ini gampangnya aja marah-marahnya nggak sabarnya masih 10 kali sehari misalnya. Saya sederhanakan gitu ya. Supaya meningkat bagaimana caranya? Meningkatkan sabar? Kurangin. Gampang aja kan. Kurangin marah-marahnya, kurangin kesalnya, kurangin kecewanya, kan gitu. Itu namanya meningkatkan seperti itu. Karena di sini ada juga yang masih baru. Lantas bagaimana caranya supaya kita yang namanya sabar itu makin lama makin meningkat, nggak gampang marah, nggak gampang kesel, nggak gampang kecewa. Yuk, kita bahas lagi. Sekali mengingatkan kembali bagi yang sudah pernah mendengar. Sabar. Sabar itu apa? Arahnya menerima apa menolak? Menerima. Menerima. Menerima apa? Menerima Keputusan kejadian yang tidak enak. Setuju? Kejadian enak mah Tentuan Allah. gampang. Ini hadiah, ini uang 100 juta. Ya, saya terima. Tapi pada saat Allah menyodorkan ini sakit, difitnah, ditipu orang, dapat kejadian tidak kita inginkan, misalkan gitu kan. Justru yang namanya sabar itu adalah, sikapnya adalah kita menerima. Menerima apa? Menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Setuju? Jadi sabar itu adalah arahnya menerima. Atas pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita mudah menerima? Kan gitu, step-stepnya gitu kan. Sehingga pada saat kau sudah tahu cara mudah menerima, tentu sabarnya meningkat atau turun? Meningkat. Meningkat karena kita tahu, oh ini cara menerima. Oke. Bagaimana caranya? Udah benar-benar kita bikin perencanaan. Nggak taunya proyeknya rugi. Oke? Kawannya baik, diajak bisnis malah nipu. Udah berobat sana sini, nggak sembuh-sembuh juga. Nah, oke. Dengan kondisi tadi, bagaimana supaya kita yang namanya menerimanya bilangnya apa? Alhamdulillah kan? Bagaimana caranya? Nah, pada saat ada kejadian yang tidak enak, tapi kita bilang alhamdulillah. Satu, apapun yang misalkan permasalahan yang ada, entah masalah sakit, entah masalah keuangan, apapun bentuknya, itu sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi? Yuk, masalah itu sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi bisa ditolak? Tidak. Enggak. Kalau nggak bisa ditolak, pasti harus diapa? Diterima. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini sudah terjadi, saya terima. Pegang itu dulu. Kenapa? Ini sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi, nggak bisa saya tolak. Karena nggak bisa ditolak, mau nggak mau, suka nggak suka, harus saya terima. Tuh. Kalau masih sulit juga, pakai jurusan kedua. Apapun kejadian yang terjadi pasti atas izin Allah. Pada saat Allah mengizinkan kejadian itu yang terjadi, bisa kita tolak? Nggak bisa. Tidak. Nggak bisa. Berarti, karena itu sudah atas izin Allah, atas ketetapan Allah, berarti harusnya diterima apa ditolak? Diterima. Diterima. Pada saat Allah mengizinkan kejadian itu terjadi,
Karena kita tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tadi ayatnya sudah jelas. Allah nggak akan menzalimi sebesar zarah pun. Pada saat Allah mengizinkan itu terjadi pada kita. Ingat, maksud Allah itu baik atau buruk? Baik. Sempurna atau ngawur? Sempurna. Karena sempurna dan pasti baik. Walaupun kadang-kala, mungkin seringkali kita belum tahu baiknya di mana. Yang wajar diterima apa ditolak? Diterima. Terima. Yang namanya terima bilangnya? Alhamdulillah. Susah. Alhamdulillah. Meski susah Pak Ustadz ya. Memang itu dilatih. Kan selama saya bilang, selama ini kita ke fokusnya ada ke permasalahannya, ke kejadiannya. Selama kita fokus ke kejadiannya, ngelihat orangnya, nyebelin banget, asli, benar. Kalau ngelihat sakitnya, siapa sih orang mau sakit? Enggak kan? Tapi begitu kita geser, oh ini sudah terjadi. Terjadi ini atas izin Allah. Berarti yang dilihat tuh kejadian, orang, atau izin Allahnya? Izin Allah. Izin Allah. Kenapa? Izin lebih dahulu ketimbang kejadian kan? Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Kenapa Ya. Allah mengizinkan? Oh, Allah janji pasti mas baik. Akal bilang nyebelin, nggak terima, saya difitnah. Akal bilang sakit, nggak nyaman, bikin susah, duit habis. Tapi saya keyakinan, oh ini atas izin Allah. Allah mengizinkan, pasti maksud Allah itu baik. Karena baik, yang wajar diterima apa ditolak? Terima. Diterima. Diterima bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pasti maksud Allah itu baik. Itu dulu. Oke, kita anggap satu-satu. Masalahnya sakit aja. Pada saat seseorang itu sakit, kita semua tahu, sakit itu menggugurkan dosa. Setuju? Setuju. Berarti pada saat dia sakit, dosanya Allah gugurkan, apa Allah udah tambah? Gugurkan. Makin lama sakit, makin banyak gugur, maka makin banyak kan gugur dosanya kan, hapus dosanya. Harusnya makin lama sakit, senang atau sedih harusnya. Itu nggak sadar selama ini. Maha baiknya Allah, Allah tuh kan semua pengen bagi. Kita semua ingin masuk surga. Setuju? Allah pun ingin manusia itu masuk surga atau masuk neraka. Masuk surga. Apa buktinya? Adanya Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk. Jalanin manusia ini untuk masuk surga. Karena pada saat Allah pun ingin kita masuk surga, dan Allah pun tahu dosa kita masih banyak, Allah kemudian kasih kondisi sehat atau kondisi sakit? Supaya dosanya gugur. Sakit. Sekarang. Kemudian Allah ngasih satu kejadian, suatu aktivitas yang pahalanya banyak banget tanpa batas. Imbalannya itu pahalanya banyak banget tanpa batas. Itu untuk apa? Salat, ada hitungannya. Sedekah, ada hitungannya. Untuk siapa? Surat 39 ayat 10. Untuk orang yang nah, Sabar. iya, surat 39 ayat 10. Surat 39 ayat 10. Kita ingin masuk surga. Sejahat-jahatnya orang, nggak ada yang bilang saya siap masuk neraka. Nggak ada. Untuk itu, karena kita ingin masuk surga dan Allah pun ingin manusia itu masuk surga, kegiatan apa, aktivitas apa yang pahalanya banyak banget tanpa batas? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Diawali dengan kata hanya. Ada pilihan nggak? Tidak ada. Ada. Berarti satu-satunya aktivitas, satu-satunya kegiatan yang Allah kasih ganjaran pahalanya banyak banget, nggak ada batasnya, itu untuk orang yang apa? Bersabar. Jadi
Maksud Allah menghadirkan namanya ujian permasalahan itu supaya apa? Kita masuk surga kan? Sarana kan? Media, peluang untuk dapat pahala tanpa batas. Ini yang nggak kita sadari selama ini. Maunya ngeluh aja, kesel aja, sedih aja. Kenapa? Karena kita nggak paham apa maksud Allah memberikan ujian. Tujuan Allah memberikan masalah, demi masalah itu tujuan apa? Supaya kita manfaatkan, kita terima, benar-benar menerima, kita syukuri, kemudian Allah kasih ganjaran apa? Pahala tanpa batas. Maha baiknya Allah. Kalau Allah cukupkan seluruhnya, duit banyak, sehat walafiat, keluarga harmonis, bisa dapat pahala tanpa batas nggak? Tidak. Enggak. Maha baiknya Allah. Maka sekarang, ya maha baiknya Allah, Allah kasih suatu kondisi, dicukupkan bidang beberapa sisi, Allah akan kurangkan sisi yang lain. Kenapa? Allah itu kan jelas tadi. Allah tuh ingin kita pun masuk surga. Allah tahu kita masuk surga. Allah pun tahu pahala kita masih sedikit. Lantas Allah kasih apa namanya? Kasih masalah kan? Ya. Berarti masalah itu adalah, ujian itu adalah maha baiknya Allah. Supaya kita itu kelak bisa masuk surga. Kita manfaatkan. Ini yang nggak kita manfaatkan selama ini. Tuh. Jadi yang sekarang ada permasalahan yang nggak selesai-selesai, belum kunjung selesai, harusnya senang atau sedih? Seneng. Ayo. Kalau senang bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, masalah ini masih ada, sarana saya untuk bersabar, sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Ayat berikutnya tadi, Al-Baqarah 153. Imanallaha maha sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya Allah. Ya Allah. Jadi, ujian bentuk, apapun bentuknya permasalahan itu, satu lagi tujuan Allah supaya Allah itu bersama kan. Siapa orang yang bersabar? Allah orang yang menghormati, orang yang menerima apa yang sudah Allah putuskan, apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi masalah itu jadi kita butuhkan nggak jadinya sekarang? Iya. Nggak bisa jawab kan? Itu pakai Masya Allah. akal. Makanya saya bilang jangan Mas. pakai ilmu SMP ketinggian. Apa gitu ilmu S1, pakai ilmu SD aja. Sederhanakan pola pikir. Ampun, Coba renung sejenak. Mana yang lebih bahagia? Mana yang hidupnya lebih tenang? Anak SD apa anak SMA? SD. SD, apalagi TK. Ya kan? Nggak mikir. Makin mikir, makin pusing, makin mumet, makin stres. Makanya sederhanakan pola yang ada. Oh, ternyata maksud Allah menghadirkan permasalahan ini kenapa? Supaya saya meningkatkan sabar, meningkatkan sholat. Kenapa harus meningkatkan sabar? Karena sabar itu adalah peluang saya untuk dapat pahala tanpa batas hingga bisa masuk surga. Kesempatan untuk bersama Allah. Innallaha maha sabirin. Kita buka satu ayat lagi. Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yuk kita bahas ayat dia pelan-pelan. Dan kami pasti itu apa artinya? Pasti kan kami. Ya pasti nggak mungkin nggak kan? Ya. K-nya besar, berarti Allah dan aparatnya. Allah pasti akan menguji kamu, menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kan itu kondisi sekarang kan? Dan buah-buahan. Allah tegaskan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yuk, kenapa orang yang sabar dia bergembira?
Kenapa mendapat kabar gembira? Karena mendapat pahala tanpa batas. Nah, bagus, 100. Orang yang bersabar memanfaatkan kejadian demi kejadiannya sarana dia agar dapat pahala tanpa batas. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang menghormati, orang yang menerima apapun kejadian yang terjadi pada dirinya. Saya terima ya Allah, walaupun ini bertentangan dengan apa yang saya inginkan, nggak sesuai dengan apa yang saya mau, tapi karena Engkau sudah mengizinkan terjadi, pasti ini yang terbaik buat hamba ya Allah. Tuh. Tambah 1 ayat lagi. Al-Baqarah 216. Pada saat kejadian itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, umumnya kita kecewa. Sedih minimal. Kok ini beda ya dengan apa yang saya rencanakan? Harusnya untung, kenapa malah rugi? Harusnya jadi baik, kenapa malah saya dibohongin? Oke? Al-Baqarah 216. Yuk, silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sadaqallah. Tuh. Allah mengetahui sedangkan kamu nggak tahu. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Kita nggak suka itu. Padahal itu baik buat kita. Bisa jadi kita nggak suka, ya. Bisa jadi kita suka banget, padahal itu tidak baik bagi kita. Allah mengetahui sedangkan kita nggak tahu. Pada saat yang terjadi bukan sesuai dengan keinginan kita, itu keinginan siapa yang terjadi? Keinginan Allah. Walaupun itu bertentangan, bertolak belakang dengan kita, keinginan Allah itu baik atau buruk? Baik. Sempurna atau ngawur? Sempurna. Ya Allah. Nah, Ya Allah, selama ini walaupun kita itu bertentangan, nggak sesuai dengan keinginan, karena itu sudah terjadi, dan itu atas izin Allah. Dan kita tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak menzalimi. Itu baik kok, kan gitu ya. Walaupun kadang-kala kita mungkin seringkali kita belum tahu baik di mana. Oke? Silakan yang ingin bertanya. Tadi yang terakhir tadi sempat jeda sejenak karena sinyalnya agak turun itu Pak Ustadz. Bisa diulangi Pak Ustadz? Yang Baik, 2-3 kalimat terakhir. oke. Jadi, tugas kita sekarang adalah pantaskan kita ditolong Allah. Jangan terjebak ke permasalahan, tapi fokuslah bagaimana Allah menolong, pantaskan kita ditolong Allah. 1, hai orang yang beriman, yakin dulu. Yang kedua, sabar. Praktek seperti tadi. Jangan lihat kejadiannya, lihat izin Allahnya. Ini sudah terjadi, nggak bisa saya tolong. Allah mengizinkan itu pasti baik dan sempurna. Kenapa? Janji Allah tadi kan? Bisa jadi kamu nggak suka, padahal itu baik bagimu. Bisa jadi kamu suka, tapi itu nggak baik. Allah mengetahui, sedangkan saya nggak tahu. Karena itu sudah terjadi dan bertolak belakang, nggak inginkan, berarti keinginan Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak akan menzalimi sebesar pun. Secara logika, secara akal memang nggak nyaman, tapi secara keyakinan Allah Maha Baik, Maha Pengasih, nggak bakal menzalimi. Berarti ini terbaik buat saya. Saya terima ya Allah. Itu. Alhamdulillah. Itu poin sabar. Nanti kita masuk ke poin sholat. Oke. Ada yang ingin bertanya? Baik, Silakan. Saya Pak Ustadz. silakan Pak Andi. Silakan. Oke, saya izin bertanya Pak Ustadz. Ketika ujian itu datang, bentuknya kan dalam bentuk penderitaan ya, sesuatu yang tidak kita Tidak enak. inginkan.
Nah, terkadang penderitaan ini bobot penderitaannya bisa menjadi double gitu, 2 kali lipat. Manakala kita mensikapinya, oh penderitaan ini terjadi karena kesalahan kita sendiri, karena kebodohan kita, karena kita mengikuti hawa nafsu, karena kita bla bla bla, banyak sekali alasan yang menyebabkan penderitaan itu datang, tapi lebih ke kita mensalahkan diri kita sendiri, kenapa penderitaan itu bisa terjadi. Nah, bagaimana mensikapi ini, Pak Ustadz? Sementara ya banyak penderitaan yang secara rasional kalau kita cari alasan-alasan, sumbernya itu sebetulnya diri kita sendiri, karena itu bisa karena kebodohan, ngejar hawa nafsu, dan sebagainya. Baik. Sering kita bilang, aduh masalah kok saya berat banget, gitu ya. Kesakan Allah tuh tega banget lah gitu. Al-Baqarah ayat terakhir. Apa janji Allah di sini? Ini ayat ini ya, yang saya sampaikan yang biasa kita baca ya, maka pada hafal semua. Al-Baqarah ayat 286. Pada saat Allah memberikan ujian, memberikan permasalahan hidup, apa janji Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cukup. Allah tahu kapasitas kita masing-masing. Menurut kita berat. Padahal menurut Allah apa? Sesuai dengan kesanggupan. Allah harus tahu kemampuannya. Maka perasaan kita aja berat, padahal enggak. Allah kan tahu, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Jadi masalah itu sebenarnya berat atau enggak? Ya enggak lah, sesuai dengan kesanggupan kok. Poin itu pertama. Poin yang kedua. Oke, poin yang kedua. Pada saat Allah memberikan, kita sebut masalah lah. Contoh apa paling sederhana ya? Sakit. Nah, sakit. Allah memberikan kondisi dia sakit. Sakit itu ada 3 kondisinya. 1, bisa sakit itu bentuknya ujian. Apa itu bentuk ujian? Oh, ibadahnya udah bener, sikapnya sudah baik, nggak banyak ngeluh, bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Tujuannya adalah sakit itu supaya meningkat derajatnya, derajat sabarnya, derajat ketaatannya. Itu yang pertama. Tujuan Allah memberikan masalah itu supaya dia meningkat derajat. Tadinya levelnya hanya PAUD, naik dong TK, naik dong SD, kan gitu. Itu tujuan namanya ujian itu kan meningkat. Oke. Kemudian Allah bisa memberikan sakit itu berupa teguran ke seseorang. Pada saat sholatnya belum beres, banyak yang bolong, nunda-nunda sholat, masih sering marah-marah, banyak mengeluhnya. Tujuan Allah apa? Supaya memperbaiki sikap itu, namanya teguran. Jadi masalah itu, entah sakit ataupun bentuk yang lainnya, bisa berupa teguran. Apa itu teguran? Supaya dia memperbaiki sikapnya, memperbaiki sholatnya, memperbaiki ibadahnya. Yang ketiga, bisa juga yang namanya masalah tadi, contohnya sakit, itu adalah azab. Pada saat apa? Udah ditegur berkali-kali, nggak tobat-tobat juga. Nah, sekarang, supaya kita nggak salah sikapnya, nggak GR lah bahasa sederhananya, anggap aja teguran. Kalau anggap ujian kan pasti ada masa benar kan? Wah, ujian buat saya udah, anggap itu teguran, berarti ada sikap saya yang salah, saya harus memperbaiki sikap saya. Ada ketaatan saya yang kurang, ada sikap saya yang kurang baik, ibadah saya yang kurang baik, yuk saya perbaiki. Itu. Gitu, Mas. Oke? Jadi, sekali lagi, begitu ada permasalahan hidup, merenung dulu, tenang. Maksud Allah itu apa ya? Oh, maksud Allah minta tolong sama Allah. Doa sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, angkat masalah hamba, selesaikan masalah hamba ya Allah. Kenapa hanya Engkau yang bisa menyelesaikan? Minta tolong sama Allah kayak gitu kan? Berikutnya apa? Penuhi dulu syaratnya. Sudah saya minta tolong, udah oke. Berikutnya apa? Oh, supaya saya ditolong Allah, pantaskan diri saya ditolong. Apa supaya pantas bagaimana? Penuhi syarat Allah menolong. Syarat Allah menolong apa? Tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Bukan menjalaninya dengan sabar sholat, tapi meningkatkan sabar, meningkatkan sholat.
Poinnya ke situ. Terjawab, Mas? Terjawab, Pak. Nah, gitu ya. Jadi bukan terjebak ke permasalahannya, bukan berat atau ringannya, tapi satu, sikap kita pada saat mengalami kejadian demi kejadian, masalah demi masalah. Apakah kita menerimanya dengan sabar atau menolak, kecewa, kesel, marah? Atau satu lagi, dia terjebak ke permasalahan, dia pontang-panting mencari solusi bagaimana masalah selesai. Dia lupa hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Bukan, jadi sabar itu sekali lagi saya jelaskan, sabar itu bukan pasrah, bukan diam. Tapi langkah pertama pada saat menghadapi permasalahan hidup, terima dulu. Saya terima, ya Allah, pasti maksudmu baik. Walaupun akal saya menolak. Contoh sederhana aja. Isra Mi'raj, akal kita pasti nolak. Yakinan kita, oh ini Rasul benar kok. Rasul nggak mungkin bohong. Makanya kita sholat. Itu perintah sholat pada saat Isra Mi'raj kan. Kalau kita pakai akal, nggak ada orang yang mau sholat sekarang. Nggak masuk di akal, kan gitu. Tapi secara keyakinan, oh saya yakin ini benar. Karena yakin, makanya perintahnya saya jalankan. Saya jaga sholat 5 waktu saya. Gitu. Ya. Jadi pelajaran itu tadi, mulai melihat apa sih maksud Allah. Tenang dulu. Oh, ternyata saya banyak mengeluh. Jadi gini, sikap Allah itu akan mengingatkan. Allah bisa juga menegur, ya, bisa juga dalam kapasitas meningkatkan. Sisi apa sih yang perlu kita perbaiki? Misalkan, udah nggak ngeluh, sabarnya udah bagus. Oke. Kemudian juga sholatnya. Oh, sholatnya udah 5 waktunya tepat waktu kok, nggak nunda-nunda, misalkan. Satu lagi, ikhtiarnya. Ikhtiarnya ikhlas karena Allah nggak? Atau ikhtiarnya, upayanya supaya masalahnya selesai. Ini juga jadi problem kita. Kenapa? Pada saat dia sakit, ujuk-ujuk langsung ke dokter, ke rumah sakit. Itu niatnya karena Allah atau karena ingin sembuh? Punya masalah, nggak selesai-selesai. Tahajud sampai nangis-nangis, gurung-gurung. Itu karena Allah atau karena ingin masalahnya selesai? Padahal, apapun kegiatannya kita lakukan, apalagi ibadah, niatnya harus ikhlas hanya karena Allah. Murnikan, kemudian ikhtiar kita, ikhlas hanya karena Allah. Jadi poin di situ aja. Poin-poin mana yang sebenarnya Allah menegur kita. Oh, ternyata misalkan sholatnya masih nunda-nunda. Oh, sholatnya masih bolong-bolong. Oh, sholatnya pikirannya masih jalan-jalan misalkan. Oh, sholatnya sudah baik. Sholat wajibnya, tingkatkan sholat sunnahnya, tambah sholat sunnahnya. Gitu. Poin-poinnya ke sana. Ya, tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Itu adalah syarat supaya Allah menolong. Kenapa penulis Allah menolong? Karena apapun masalah kita, Allah memberikan permasalahan tadi tujuannya apa? Supaya kita minta tolong sama Allah. Itu inti kajian pada hari ini. Coba deh dipraktekkan. Bagi yang saat ini punya masalah yang nggak beres-beres, ya, nggak kunjung selesai, jangan terjebak ke permasalahannya, geser sekarang, merenung, tenang dulu, tanya, ya Allah, maksudmu apa ya? Kenapa ini terjadi? Kenapa kok masalahnya itu aja? Ada. Masalahnya anak aja. Masalahnya keuangan aja. Masalahnya kesakit aja. Ada itu maksudnya. Kenapa masalah ini? Kalau masalahnya itu diulang-ulang, sama contoh, waktu kita sekolah atau kuliah, yang diuji, yang dites matematika mulu. Matematika lagi. Itu arti matematikanya lulus apa enggak? Yang di HER? Nggak lulus kan? Ujiannya itu aja. Berarti kan nggak lulus-lulus. Makanya dikasih lagi. Kenapa? Karena kita nggak paham maksudnya Allah itu apa. Itu yang dikaji pada hari ini. Maksud Allah itu apa? Nah, setelah tahu sekarang, oh maksud Allah itu minta tolong sama Allah. Kalau kita harus minta tolong, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti, pantaskan saya ditolong Allah,
penuhi syarat Allah menolong, tingkatkan sabar saya, tingkatkan sholat saya. Itu aja fokusnya ke sana. Sambil kemudian, sambil meningkatkan sabar sholat, masuk ayat berikutnya, Allah tidak akan mengubah satu kaum, kalau kaum itu tidak mengubah sikapnya. Kalau kaum itu, jadi Allah akan melihat juga ikhtiarnya. Berusahalah semaksimal mungkin, murnikan niatnya hanya karena Allah, hasilnya serahkan sama Allah. Itu namanya tawakal. Berusaha semaksimal mungkin, hasil kita serahkan sama Allah. Mau berhasil, mau enggak, mau menang, mau enggak, mau untung, mau enggak, mau sembuh, mau tidak, terserah engkau ya Allah. Bismillah, saya lakukan ini hanya karena ya Allah. Jalan. Itu yang namanya tawakal dan ikhlas. Udah lakuin itu aja. Ya. Dah, gitu Pak. Sampai kita termangu-mangu gitu. Jadi gini Pak Ustadz, jadi maksud Allah ngasih ujian ini kan kalau mindset kita lama itu dianggap sebagai hukuman gitu loh Pak Ustadz. Ih, Padahal kalau dari tadi kita bicara itu malah justru Allah itu ngasih tanda perhatian dan kasih sayang Allah gitu loh, supaya kita nah, meningkatkan segala macam tadi itu iman, takwa, betul. bersih dari dosa. Begitu ya Pak? Karena Iya, mindset kita, waduh aku dihukum nih sama Allah nih karena kebejatan saya, moral saya nggak sholat iya, tadi itu. Bener ya Pak Ustadz ya? Begitu Pak Ustadz? betul. Allah Maha Iya, Pengasih, Maha iya, Penyayang. iya, Gampang kok. iya, Tobat sebenarnya tobat, sholat tobatlah minimal 2 rakaat sehari, iya. ya kali, saya clear sudah. Menyesal, nggak ngulangi lagi, Iya. hijrah, lakukan yang baik, clear. Iya, Ya Pak. iya, karena Itu. mindset kita barangkali ya, jadi ya sudah tertanam sejak dulu kita waktu dididik dari awal, baik dari guru, mohon maaf ya, guru-guru kita memang baik ya, tapi karena ada punishment ya, ada reward itu. Akhirnya kan apa dalam perjalanan kita bahwa maksud ujian tadi itu sebenarnya eh, ada bukan hukuman gitu loh, tapi memang mau naik kelas kita bisa jadi atau Ya, tanda perhatian kasih sayang Allah betul gitu Pak. ya Pak Ustadz Allah ya. sayangnya. Ya, Masya Ya, Allah. yang namanya ujian itu untuk menurunkan atau meningkatkan. Ya, Pasti Meningkatkan. meningkat. ya, Iya, naik kelas kan? Pengen naik iya, kelas nggak? Pengen iya, naik kan? Ingin. Syarat naik kelas apa? Harus ada ujian kan? Ujian itu Ya, bentuknya apa? Alah. Jadi masalah itu kita butuhkan nggak? ya. Tuh. ya. Butuh. Jadi Butuh naik kelas gitu loh. orang orang kaya pun itu sebenarnya ujian dia dengan kekayaannya ya Pak Ustadz. Orang miskin Hati-hati di apalagi ya. situ. Nah, gitu ya Pak Ustadz. Justru orang kaya itu diuji dengan kekayaannya, ya, dengan kemampuan yang ada. Biasanya, ini secara umum juga, orang diuji dengan kesusahan, itu dia waspada, Pak. Dia akan jalani ujian itu dengan baik. Tapi pada saat Allah ngasih kondisi yang nyaman, duit banyak, keluarga harmonis, sehat-sehat aja, tuh orang biasanya lengah di situ, Pak. Ya kan? Nah, pertanyaan sekarang, pada saat taruhlah kondisi Pak Agus saat ini, alhamdulillah rezeki ada, cukup buat makan besok masih ada, oke? Keluarga baik-baik aja Pak, alhamdulillah, sehat kan? Lantas apa yang harus kita lakukan? Tambah satu lagi materinya, sedikit aja nih. Apa yang kita lakukan? Apa harus kita jaga? Bersyukur. Surat 2. Ada lagi yang lebih tepat. Surat 29 ayat 45. Pada saat kondisi sekarang aman-aman saja. Taruhlah di comfort zone bahasanya. Duit cukup, bahkan tabungan ada, buat makan besok masih ada, sehat walafiat, gitu ya, keluarga harmonis. Apa yang betul kita lakukan? Surat 29 ayat 45. Ankabut ayat 45. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat ya, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain.
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallah. Oke, jadi pada saat sekarang kondisinya aman-aman aja, itu bahasa sederhananya di comfort zone. Mencukupi, keluarga harmonis, sehat walafiat. Yang perlu kita jaga apa? Sholat kita ya. Sholat. Kenapa? Walaupun kita di zona nyaman, kalau sholat kita baik, perbuatan kita akan baik nggak? Itu. Mohon maaf, biasanya kalau udah aman-aman saja, Ya, itu lupa ya. sholat juga biasanya drop. Gitu. Iya, drop ya, lupa. Iya Pak, gitu ya. Iya. Begitu ada masalah, tahajudnya rajin. Setuju? Iya, Masalahnya iya. selesai juga tahajudnya. Mhm. Ya. Iya. Ya kan? Nah, jadi yang hadir di sini, termasuk saya juga, kita mengingatkan diri kita bersama, ayo jaga sholat. Tadi saya jelaskan, sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Karena ibadah yang paling utama, makanya sholat itu akan yang pertama kali dihisap. Sholatnya baik, ibadah yang lainnya nggak perlu dicek lagi. Langsung masuk surga sudah. Sholatnya kurang baik, sholat wajibnya amanah, sholat sunnahnya. Sholat wajib, sholat sunnahnya masih kurang juga amanah, ibadah yang lain. Mana sedekahnya, mana zakatnya, mana perbaikan baik. Orang akan timbang. Kalau kemudian yang dicek itu adalah ibadah kegiatan kita, itu jadinya pada saat kita dihisap nanti jadi lama apa sebentar. Lama kan? Kegiatan kita kan banyak. Jutaan bukan puluhan juta kegiatan. Satu-satu dicek. Pengen lama atau pengen cepat diperiksanya? Kalau pengen cepat berarti harus apa? Jaga. Sholat. Insya Allah. Oke. Jadi mulai sekarang, poin yang berikutnya adalah, ayo tingkatkan kualitas sholat kita. Bukan hanya sekedar sholat, tapi kita tingkatkan. Semua kita tahu kok kondisi sholat kita masing-masing. Masih ada yang bolong-bolong? Harusnya enggak ya. Enggak ada Masih. alasan enggak sholat. Enggak ada alasan tidak sholat. Enggak bisa berdiri, duduk, enggak bisa duduk, berbaring, enggak bisa berbaring dengan isyarat. Kalau enggak bisa dengan isyarat, bagaimana caranya, Pak? Bawa ke depan. Mimbar, disolatin kan? Bawa ke masjid. Jadi enggak ada istilah enggak sholat. Berikutnya, jangan sampai kita masuk surat dalam kategori surat Al-Ma'un, kelompok Al-Ma'un. Oke, kita buka ya Al-Ma'un ya. Surat 107. Nah, celakalah orang ya. Lalai. Nah, kita buka. 107 ayat. Silakan Pak Gus. Ayat 4 dan 5, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang sholat tapi celaka. Yang tidak sholat celaka wajar. Jadi nggak sholat. Tapi ayat ini menjelaskan maka itu apa? Jadi celakalah orang yang sholat walaupun sholat dicelaka. Itu siapa? Orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai itu ada 3. 1, sholat tapi menunda-nunda sholat. Mulai saat ini masih boleh kita nunda-nunda sholat? Nggak ada alasan. Nanggung, bentar lagi nyampe kok. Begitu kita lewat rest area, ada musola, harusnya berhenti, sholat, atau terus sampai rumah? Berhenti. Pilihan lo. 14. Kita sudah 14. Udah. Allah. Ya Allah. Tanggung. Zuhur kan waktunya panjang. Itu pilihan lo. Ingat, celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Walaupun dia sholat, tapi kalau dia menunda-nunda sholat, masuk kategori lalai, maka celaka. Celakanya apa? Sholatnya nggak bisa sebagai penolongnya di dunia. Apalagi di akhirat nanti. Jadi mulai sekarang, ayolah
Jangan ada istilah menunda-nunda. Itu dulu. Alhamdulillah Pak Ustadz, udah nggak nunda-nunda. Baik, berikutnya. Bagi laki-laki, keutamaannya di masjid apa di rumah? Masjid. Di masjid. Ada masjid, berhenti sholat di situ. Ah, nanggung bentar lagi nyampe rumah. Itu dia. Berikutnya, Alhamdulillah udah nggak nunda-nunda, udah di masjid. Ayo fokus. Kenapa? Celaka yang kedua. Ya, jadi lalai yang menyebabkan sholat jadi celaka itu adalah ada 3. 1, sholat tapi pikirannya, 1, menunda-nunda sholat. Yang kedua, dia sholat tapi pikirannya jalan-jalan. Sholat menuju khusyuk, buka di link atau di websitenya ISEP, itu ada metode sholat menuju khusyuk. Buka di sudah pernah saya sampaikan. Lalai yang ketiga, dia sholat tapi tidak sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Rukun sholat itu apa? Tumakninah. Karena rukun berarti harus. Itu di atasnya wajib. Nggak dikerjakan, nggak sah. Tumakninah itu apa? Tenang, berhenti sejenak. Ayo introspeksi di kita. Apakah sholat kita sudah tumakninah atau masih cepat-cepat? Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Siapa? 1, dia menunda-nunda sholat. Kedua, sholat pikirannya jalan-jalan. Yang ketiga, sholat tapi nggak sesuai dengan rukun sholat. Salah satunya sholatnya cepat-cepat alias tidak tumanina. Baik. Nah, sebagai penutup, perihal sholat. Yang hadir di sini, sudah sholat? Pasti jawabannya sudah. Sudah. Menurut saya pun saya sudah sholat. Kita lihat, ciri yang orang yang sudah sholat itu apa? Cek di Al-Quran. Surat 70, ayat 19 sampai 22. Ciri orang yang sudah sholat. Oh. Menurut kita sudah sholat. Menurut Al-Quran, menurut Allah, cirinya apa? Surat 70. sampai 22. Iya, silakan. Bagus. Ciri orang yang sudah sholat. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat ilal musholin. Kalau masih banyak mengeluhnya, itu kira-kira udah sholat atau belum sholat? Belum. Ya, belum. Ya. Masya Allah. Ya. Kayak gitu kan. Jadi kita memang sudah sholat, bahkan mungkin 5 waktu kita sudah lakukan, tolak ukur jelas. Betul, Kak. Allah sampaikan apa? Memang manusia itu diciptakan bersifat mengeluh. Iya. Dikasih permasalahan, diuji dengan berbagai macam cobaan, dia berkeluh kesah. Dikasih kebaikan, kemudahan harta, jadi pelit, jadi kikir. Kecuali orang yang melaksanakan sholat. Ayo, cek diri kita masing-masing. Masih banyak ngeluhnya nggak? Kalau masih banyak mengeluhnya, waspada. Perbaiki sholat. Kenapa? Sholat pertama kali dihisab. Itu intinya. Jangan GR duluan. Jangan senang, oh sudah 5 waktu. Sudah. Tolak ukurnya jelas. 1, dia nggak akan mengeluh lagi. Kedua, dikasih kebaikan, harta, pelit nggak? Nah, ibu-ibu mungkin pernah ikut pengajian. Yang bapak-bapak juga rutin sholat Jumat. Pada saat tromol jalan, tempat sedekah jalan, di dompet ada uang 2.000, ada uang 50.000, ada uang 100.000. Uang mana yang masuk? Itu kira-kira pelit nggak ya? Kalau nggak ada wajar. Ada kok. Hati-hati, kalau masih ada hitung seperti itu,
Coba bagi yang bapak-bapak terutama pada saat sholat Jumat, saya yakin kecuali memang pakai sarung ya itu dia biasa agak lolos tuh. Tapi kalau masih pakai celana panjang pasti ngantongin dompet. Ngantongin dompet ada uang. Selama ini siapa pun tadi ada uang 2.000, ada uang 5.000, ada uang 50.000, ada uang 100.000. Uang mana yang masuk? Ayo, tuh kira-kira pelit apa enggak? Padahal kita Yang tahu, ya, yang dua. sedekah. Iya kan sedekah itu Allah lipat gandakan. Kita tahu sedekah itu harus dengan yang terbaik kan? Kalau masih seperti itu yang kita lakukan, ayo perbaiki sholat. Baik. Saya, ya, pelajarannya ya, mudah-mudahan ini bukan sifatnya ria, tapi sebagai contoh, saya niatkan pada saat sedekah Jumat, itu adalah mata uang yang terbaik yang ada di dompet saya. Insya Allah ini bukan ria. Kenapa? Ini untuk menggerus rasa ikhlas kita kan. Meningkatkan rasa ikhlas benar-benar, udahlah itu tadi. Namanya meningkatkan di situ. Tapi Pak Ustadz, uangnya cuma selembar. Itu tiga percaya Pak? Enggak kan gitu tiga sekarang. Percaya nggak sedekah itu Allah lipat gandakan? Kalau percaya masih ada pertanyaan kayak tadi nggak? Kan cuma selembar Pak Ustadz. Yuk. Nah, itu kajian berikutnya nanti ya. Kita dalami lagi mengenai ikhlas dan sedekah. Yuk. Udah, di jam 9:30 ya udah lewat. Iya Pak Ustadz, udah lewat. Alhamdulillah. Ya. Ya, Oke, cukup ya? Ya. Nggak ada yang ingin bertanya? Cukup. Tinggal prakteknya. Jadi gini Pak Agus, supaya ada apa ya tolak ukurnya, mulai saat ini kita buat programnya. Ini ada materi sekarang kan? Kita akan lihat efektifnya. Efektif apa? Apakah dipraktekkan atau tidak? Kan ada dua pilihan itu. Bagi yang mempraktekkan, kondisinya adalah satu, oh iya, hidup saya semakin tenang, gitu ya, ibadah saya meningkat. Bagi yang mempraktekkan. Kondisi yang kedua, nggak ngaruh Pak Ustadz, gini-gini aja kok. Harusnya udah praktek. Yang ketiga, malah makin parah Pak Ustadz, masalah saya makin banyak. Ya, kita evaluasi nanti. Jadi, kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena kan tadi Pak Ustadz sampaikan juga bahwa ini adalah ilmu kehidupan. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar metode. Tapi kami berharap sampai tingkat praktek. Nah, dibuktikan benar nggak apa yang kita bicarakan ini? Benar nggak janji-janji Allah? Betul nggak metodenya yang seperti ini? Kalau memang ada yang salah, tadi yuk di mana nih? Missing linknya di mana? Link putus itu di mana gitu? Gitu Pak Agus. Ya. Baik. Kita berharap makin lama kan makin tenang hidupnya, ya kan? Sholatnya makin baik, nggak banyak ngeluh lagi. Sifat kikir pelitnya mulai berkurang. Gitu loh. Oke, cukup ya? Ya. Baik, dengan diwakili oleh Pak Agus, sekiranya yang saya sampaikan tadi ada yang menyinggung perasaan, saya dimaafkan Pak Agus. Alhamdulillah, kami maafkan mewakili FTI Cek, ya, Ekotalk. Saya maafkan dan terima kasih. Barakallahu. Terima kasih juga. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Formatnya doa ya. Didoakan, Jadi Pak kalau Ustadz. selama ini kan kita baca Al-Fatihah gini. Al-Fatihah ini saya sampaikan untuk hadiahkan untuk si fulan. Berarti kita nyampaikan langsung ke yang kita tuju. Kalau yang diajarkan oleh guru kami Pak Antono, beda formatnya doa. Ya Allah, hamba bacakan surat Al-Fatihah, mohon ya Allah. Fadilahnya disampaikan kepada. Jadi polanya doa.
formatnya kita mohon kepada Allah untuk Allah yang menyampaikan. Oke, itu dia yang ini ya, yang diajarkan oleh guru kami. Baik, kita awali dengan kita mohon ampun dulu kepada Allah, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah SAW beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada para malaikat Allah, dan kepada seluruh aparat Allah, baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Prawihatun beserta keluarganya dan guru-guru kami yang lainnya. Wabil khusus juga untuk Bapak Edi Iskandar dan keluarganya. Kepada ahli kubur keluarga kami, ahli kubur keluarga besar pengajar ridha Allah maupun ahli kubur dari majelis EFT ini ya Allah, kepada seluruh keluarga besar majelis Allah dan keluarga besar dari EFT ini ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan kepada kedua orang tua kami ya Allah, yaitu ibu kandung kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing. Pada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan namanya. Ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Dan kepada seluruh anggota keluarga kami, yaitu kepada anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak kita masing-masing. Kepada istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya. Dan kami sendiri hadir pada malam hari ini. Sebutkan nama kita masing-masing. Al-Fatihah. Silakan dilanjutkan dengan doanya masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Yang benar datang dari Allah, sekiranya salah dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa Bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz, terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Terima Pak kasih, Agus, terima Pak kasih. Ustadz. Bapak Ibu semua, terima kasih. Ya, Pak Ustadz, Ya. makasih loh. terima kasih Jadi Bu Yaya, lebih Pak kuat. Andi, Pak Sama-sama. Cililis, Bu Dwi, Bu Sri Amin. Wiguna, ya, Amin. khususan Pak Dedi, barakallahu semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Icon Talk selanjutnya. Karena Amin. ini memang proses ya, karena ilmu kehidupan ini berproses, tidak instan seperti TikTok. Jadi malah bingung kita, otak kita. Jadi perlu proses, perjuangan, ikhtiar. Insya Allah kita menjadi insan yang sempurna, yang Allah layakkan dan bisa meningkatkan kesabaran kita dan sholat kita. Bismillah. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Kita undur diri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bu Yaya, terima kasih. Salam Ya, kenal. ya. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.